Saya minta maaf. Awalnya, awalnya saya tuh cuman pengen buat kamu bahagia. Saya pengen bantu kamu buat menuhin semua mimpi-mimpi kamu. Tapi saya tidak tahu kenapa ini terjadi begitu cepat. Ini bukan yang saya mau. Saya minta maaf sama kamu. Saya tiba-tiba dapat kabar yang gak enak di rumah. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحسر زل المرسلين لواؤه. Hari ini adalah sebuah hari di mana kita melihat tangisan Desi yang teramat dalam. Ada mimpi yang diperjuangkan dengan langkah kecil. Ada cinta yang dijaga dengan kesabaran yang tak pernah habis. Udin dan Desi memilih berjalan di jalan yang penuh luka, saling menguatkan ketika dunia meragukan mereka. Namun, di balik senyum yang mereka tunjukkan, tersimpan sebuah kenyataan yang tak pernah sanggup mereka ucapkan. Bukan karena mereka tidak saling percaya, bukan pula karena mereka tidak saling mencinta, melainkan karena ada keadaan yang terlalu berat untuk dijelaskan dengan kata-kata. Sejak hari itu, setiap langkah menuju mimpi terasa semakin dekat, tetapi hati mereka justru semakin jauh oleh rahasia yang diam-diam mengikis sebuah kebahagiaan. Tidak semua perpisahan terjadi karena hilangnya cinta. Terkadang dua hati yang saling mencintai harus rela menahan air mata demi sesuatu yang bahkan tak bisa mereka ceritakan kepada siapapun. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada tersenyum di hadapan orang yang paling kita cintai, sementara hati diam-diam meminta waktu agar semuanya tidak segera berakhir. Desi berkali-kali ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi kali ini setiap melihat Udin tersenyum, kata-kata itu kembali tertelan oleh air mata. Ia takut satu pengakuan akan menghancurkan mimpi yang selama ini mereka bangun bersama. Hingga akhirnya kalian hanya akan melihat Desi yang perlahan berubah. Semakin sering terdiam, semakin sering menangis. Lalu lahirlah satu pertanyaan yang akan terus menghantui hati setiap orang. Rahasia sebesar apa yang disembunyikan Desi, sehingga ia rela mengorbankan kebahagiaan, mimpi, bahkan cintanya sendiri tanpa pernah meminta untuk dimengerti. Kira-kira rahasia sebesar apa yang disembunyikan Desi, hingga ia rela mengorbankan kebahagiaan, mimpi, dan bahkan cinta yang selama ini ia perjuangkan bersama Udin. Assalamualaikum. Kamu kenapa nangis? Hah? Kamu kenapa nangis? Gak apa-apa. Kamu kenapa nangis sih? Gak apa, aku gak apa. Nggak mungkin kamu nggak kenapa-napa kalau kamu nangis, sayang. Kamu gak apa-apa. Terus? Ya gak apa-apa. Cuman
pengen nangis aja. Ya maksudnya masalah kamu apa? Nggak ada. Aku nggak ada masalah. Terus 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 kamu kenapa nangis? Nggak apa-apa. Enggak, maksudnya enggak mungkin kamu enggak ada masalah. Kalau kamu pasti punya masalah. Enggak, kamu kenapa nangis, serius? Saya nanya. Enggak, aku nggak apa-apa. Cuman lagi pengen nangis aja. Tadi aku kelilipan tadi soalnya. Di mataku. Ya orang yang kelilipan, yang kelihatan orang kelilipan, yang nangis kelilipan sama nangis beneran. Enggak, beneran tuh sampai merah mataku. Aku kelilipan tadi. Kamu ada masalah? Terus? Ada masalah. Ada masalah. Beneran tadi cuma kelilipan aja tadi. Perasaan kamu aja. Serius beneran kamu gak ada masalah? Bener. Kamu kalau diem, Gak ada. Kamu apa kabar? aku baik. Oh gimana? Saya baik. Tapi saya lagi mikirin kenapa kamu nangis, itu aja. Kelilipan, bener-bener kelilipan tadi. Maksudnya saya sayang, kalau orang kelilipan sama orang nangis beneran itu kelihatan beda loh. Bedanya gimana? Ya kalau orang kelilipan yang kelihatan kalau dia kelilipan, kalau dia sakit mata atau kayak gimana kan, merah atau kayak gimana. Kalau kamu tadi saya lihat memang kamu bener-bener nangis. Saya lihat dari sana loh. Enggak kan tadi kan aku kelilipan. Terus gak tahu apa aja di mata aku tadi, makanya dia kayak agak pedih gimana gitu. Kayaknya aku nangis. Oh coba mana orang yang enggak nangis kalau matanya sakit? Kamu udah ini juga sih saya mau nanya sebenarnya kan. Apa? Cuman kamu jawab jujur. Nggak tahu kenapa 1 minggu terakhir ini kayak kamu sulit banget buat dihubungi, kamu sulit banget buat di chat, di telepon. Kadang chat saya kamu balas, kadang 3, 4, 5 jam kemudian. Kadang kamu online tapi kadang kamu nggak balas. Saya chat kamu di WhatsApp, saya telepon seluler juga nggak aktif. Ya maaf kan udah aku bilang aku pulang ke rumah mamaku, ada yang aku urus. Ya aku sibuk gitu, makanya aku nggak balas chat kamu. Kalau aku nggak sibuk ya aku balas kayak biasa, kayak yang kemarin itu. Kemarin kapan kan kamu udah 1 mingguan kamu udah kayak ini sulit dihubungi kan. Biasanya kita ketemu tiap hari, kadang 2 hari 3 hari sekali. Kemarin pas kita keluar juga tiba-tiba kamu mau pulang katamu ke Lombok Timur kan, katanya kamu mau ketemu keluargamu segala macam. Saya chat, saya telepon, pas kamu sampai Lombok Timur juga nggak ada balasan. Tiba-tiba kamu bilang saya udah di Mataram. Kayak aneh, nggak kayak sebelum-belumnya gitu. Terus kemarin juga saya ketemu sama teman tempat saya jual HP itu kan. Nah tiba-tiba kemarin pas kita makan kamu bilang kamu mau ambil lagi HP itu. Padahal saya udah jual HP itu, terus kamu ambil sama teman saya kan. Tiba-tiba secara spontan kamu kayak gitu. Terus di sisi lain saya kembalikan juga uang itu. Kayak
udah ini aja, udah aneh aja. Kamu sebenarnya ada apa? Mungkin ada suatu hal yang nggak bisa saya pahami. Mungkin kamu bisa cerita, mungkin kamu bisa jelasin. Nggak ada, aku nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Kan katanya kemarin kamu mau pulang ke Lombok Timur. Nah, terus tiba-tiba pas kita makan di sana, terus tiba-tiba kamu mau minta HP itu, posisinya saya udah jual, saya bilang kan. Tapi kamu tetap kayak saya bayar lebih lah kalau kamu jual. Akhirnya saya telepon teman, terus kamu ketemu, terus kamu ambil HP itu. Terus di sisi lain juga kemarin kamu bilang kamu mau ambil cincin kamu. Kan udah aku bilang, aku pinjam dulu sementara. Aku mau pulang gitu. Aku pinjam dulu sementara. Karena sebenarnya tuh saya tuh ada masalah, tapi tidak semuanya itu saya harus ceritain sama kamu. Dan saya juga nggak bisa cerita sekarang sama kamu. Dan saya nggak mungkin ngasih tahu ke kamu semuanya sekarang. Saya takut kalau saya kasih tahu kamu ini, itu bakalan ngancurin semua mimpi kamu. Dan saya juga takut apa yang ada di pikiran saya itu bakalan terjadi di masa depan. Saya takut sama itu semua. Dan saya juga belum siap kalau harus cerita sama kamu. Ada masanya kamu bakalan tahu, tapi nggak sekarang. Tunggu bentar ya. Mama nelpon, ntar saya balik lagi sini, tapi kamu nggak usah kemana-mana. Diam, tunggu saya di sini ya. Sebentar aja, saya mau ngomong sama Mama. Ya. Saya nggak lama. Iya, ya. Bentar aja ya. Guys, di sini saya benar-benar bingung guys ya. Kemarin Desi udah mengorbankan HP-nya, udah mengorbankan emasnya, walaupun itu sebenarnya saya nggak jual, saya simpan. Tapi kemarin saya kerjasama sama teman saya itu, yang seolah-olah teman saya itu tempat saya ngejual, padahal sebenarnya saya udah kerjasama. Dah terus tiba-tiba si Desi ini ngambil HP itu lagi, dan saya nggak tahu kenapa terus tiba-tiba kayak dingin, kayak rasa dia itu menjauh, kayak ada suatu hal yang mungkin dia sembunyikan. Tapi sekarang saya lagi mikir gimana caranya biar dia bisa cerita dan saya bisa memecahkan masalah ya mungkin Desi pendem ini gitu. Saya juga sebenarnya saya takut kalau dia ada masalah terus tiba-tiba dia menjauh, tiba-tiba dia pergi. Saya nggak tahu guys kenapa dia kayak gini gitu. Tanya juga tadi dia mau bicara sama mamanya, padahal kemarin dia bilang kalau dia mau pulang ke rumah mamanya untuk mencari dana untuk beli kamera segala macam, untuk tambahan sebagai alat untuk konten, modal untuk konten. Nah pas saya telepon dia sampai sana, ternyata kejadiannya begitu cepat sampai pada akhirnya dia diam, nggak ngangkat telepon saya, terus tiba-tiba dia ngilang. Terus tadi pas saya telepon tiba-tiba dia udah di Mataram. Akhirnya saya bisa ketemu sekarang, tapi saya bingung. Pas saya datang juga tadi dia tiba-tiba nangis. Tapi kita berpikir positif aja guys, semoga Desi baik-baik saja dan semoga apa rencana kita ke depan ini juga bisa berjalan dengan lancar lah intinya guys ya. Kita tunggu Desi. Saya minta maaf. Awalnya saya tuh cuman pengen buat kamu bahagia.
Saya pengen bantu kamu buat menuhin semua mimpi-mimpi kamu. Tapi saya tidak tahu kenapa ini terjadi begitu cepat. Ini bukan yang saya mau. Saya minta maaf sama kamu. Saya tiba-tiba dapat kabar yang gak enak di rumah. Saya nggak tahu saya harus ngapain, saya juga bingung. Makanya kamu, masalah kamu apa sih Desi? Masalah kamu apa sih? Hah? Enggak, kamu cerita sama kakak kamu. Saya juga kaget kamu tiba-tiba kayak gini gitu loh. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Kamu nggak pernah ada salah sama saya. Saya yang salah, seharusnya saya nggak ngasih kamu harapan buat saya bangun mimpi-mimpi kamu, buat saya bantu kamu bangun mimpi-mimpi kamu. Karena saya nggak tahu ini bakalan terjadi secepat itu sama saya. Ini bukan yang saya mau. Saya pulang kemarin ke rumah mama saya. Saya bilang saya mau ngurus sesuatu. Tapi pas sampai rumah, saya dengar kabar yang gak enak. Di situ pikiran saya langsung kemana-mana, saya nggak bisa mikir apapun. Enggak, maksudnya saya gini Des, kayak jangan sampai buat saya overthinking. Saya juga nggak ingin menangis di depan kamu, tapi saya nggak tahu apa masalah kamu, terus tiba-tiba kamu kayak gini di depan saya. Jadi Kamu jangan nangis. enggak, maksudnya saya sayang sama kamu. Saya benar-benar takut kehilangan kamu. Tapi di sisi lain kamu bersikap kayak seolah-olah kamu mau meninggalkan saya gitu. Saya bingung saya harus kayak gimana, dan saya nggak tahu apa yang terjadi sama hidup kamu. Saya gak mau ninggalin kamu. Dan saya juga gak mau kehilangan kamu. Saya tuh sayang sama kamu, saya bener-bener mikirin kamu. Tapi juga di sisi lain, saya mikirin tentang keluarga saya. Saya mikirin gimana nasib mama bapak saya. Dan saya bingung di antara kedua itu saya harus pilih yang mana. Saya harus bagaimana? Maksudnya kamu kayak gimana sih, Des? Kita udah sejauh ini, terus tiba-tiba kamu kayak ada menyembunyikan sesuatu, dan itu tanda tanya besar buat saya. Maksudnya saya takut kalau seandainya sesuatu yang terjadi sekarang ini bakal mengganggu progres kita untuk
masa depan kita dan bakal mengganggu hubungan kita. Ditambah lagi saya takut kalau kamu benar-benar pergi dalam hidup saya ketika kita udah berjalan sejauh ini. Saya juga sayang sama kamu. Saya benar-benar takut kehilangan kamu. Saya nggak mau kehilangan kamu. Kalau kamu takut kehilangan saya, ya bukan hanya kamu yang takut, Desi. Saya juga lebih takut kalau seandainya saya... Tapi saya juga bingung saya harus gimana. Saya nggak tahu saya harus berbuat apa sekarang. Masalahnya kamu apa? Kita selesaikan. Ada saya, ada kakak. Apapun masalahmu, kakak bakal terima semuanya. Kamu gak bakalan bisa nyelesain. Kamu gak bakalan bisa selesaiin masalah ini. Apapun masalahmu, entah itu tentang keluargamu, tentang masa depanmu, tentang masa lalumu, tentang apapun itu, saya siap. Kalaupun seandainya solusinya adalah saya harus datang ke rumah orang tuamu, saya bakal datang ke rumah orang tuamu dan saya akan berbicara. Dengan kamu datang ke rumah saya itu gak bakalan nyelesain masalah apapun. Malah itu bakalan makin memperkeruh suasana, makin menambah masalah. Saya bingung sama pikiran saya sendiri. Intinya sekarang tuh saya benar-benar takut kehilangan kamu. Saya gak mau kehilangan kamu. Tapi saya benar-benar tahu sekarang tuh saya harus berbuat apa. Saya terjebak sama keadaan saya tuh. Ini juga menyangkut kamu. Tapi ini belum saatnya saya buat kasih tahu kamu. Ada saatnya kamu bakalan tahu, tapi bukan sekarang. Di hati masih teringat kenangan. Dan kalau bisa, lebih baik kamu cari perempuan lain. Lebih baik kamu cari perempuan lain. Lupain saya. Kasih lupa ini orang yang kau kasih luka. Apa kabarku yang di sana? Apakah ku bahagia? Apakah bisa? Saya nggak mau lagi menambah harapan kamu. Saya nggak mau lagi kamu makin sayang. Saya nggak mau juga saya makin sayang sama kamu. Saya takut hari itu bakalan terjadi. Saya takut apa yang ada di pikiran saya itu bakalan secepatnya terjadi. Dan saya nggak mau buat kamu lebih sakit. Seulang-ulang saya mencoba lupakan. Di hati belum bisa untuk relakan. Ini bukan soal saya punya orang lain. Desi, apapun masalahmu, saya minta tolong kamu jangan pernah berucap dan kamu menyuruh saya mencari wanita lain. Tidak ada wanita lain yang bakal saya cari, karena yang saya cari adalah Desi yang saat ini berada di dekat saya, Desi yang hari ini ada di sisi saya, Desi yang hari ini masih setia berada di hadapan saya, yang selalu setia menunggu kedatangan saya, yang selalu setia membantu semua progres saya dari sekarang sampai detik terakhir. Dan saya nggak mau itu terjadi. Apapun alasanmu, apapun masalahmu, intinya saya nggak akan pernah memutuskan hubungan saya sama kamu. Apapun yang terjadi itu, intinya saya nggak akan pernah mau meninggalkan kamu. Tapi itu bakal nyakitin kamu. Biarkan apapun rasa sakit yang bakal saya terima di kemudian hari, apapun itu, saya bakal pelan, saya bakal terima semuanya, asal kamu tidak pergi dari sisi saya, Desi. Masih ingat
Saat kau lupa, ini orang yang kau kas luka. Apa kabarku yang di sana? Dan kita akan selesaikan bersama. Kamu jangan pernah bimbang, kamu jangan pernah khawatir, karena apapun masalah itu pasti ada jalan keluar, Desi. Dan saya harap apapun masalah yang kamu terima hari ini, saya ada untuk memberikan suatu solusi terbaik dari masalahmu. Tapi saya minta tolong, kamu cerita apa masalahmu. Saya nggak mau kita berpisah, saya nggak mau mimpi yang sudah kita rencanakan, mimpi yang sudah kita bangun sejauh ini kemudian tiba-tiba terjadi begitu cepat, kemudian kamu menginginkan saya pergi. Mengulang cerita serindu sama kenanganku. Dan kamu menyuruh saya mencari wanita lain, maksud semua itu apa? Tapi pilihannya cuma satu. Saya bakalan ninggalin kamu lambat laun. Maksudnya? Hah? Maksudnya kamu apa? Intinya pilihannya cuma satu. Saya bakalan ninggalin kamu. Itu bukan mau saya. Itu karena keadaan. Dan biarpun kamu bilang kamu bakalan nyelesainnya, kamu gak bakalan bisa nyelesain masalah. Maka dari itu saya mau mengorbankan diri saya. Itu juga demi kamu dan juga demi orang tua saya. Karena kalau saya tidak mengambil keputusan ini, kamu bakalan sakit. Kamu bakalan lebih sakit dari sekarang. Oke. Tunggu saya di sini. Saya mau ambil sesuatu. Intinya kamu tenangkan pikiran. Saya juga ingin menenangkan pikiran sebentar saja. Saya butuh waktu sendiri. Tunggu saya di sini. Saya titip tas saya titip HP saya. Saya minta tolong kamu tenangkan pikiran dan saya ingin menenangkan pikiran. Dia saya nggak mau apapun resikonya, saya nggak bakal ninggalin kamu apapun terjadi. Tapi saya minta tolong sekarang kamu tenangkan pikiran kamu saat ini. Ma, berapa kali saya bilang, apapun mama bilang, apapun bapak bilang, saya udah bakalan mau. Ma, apa saya bilang? Saya enggak mau. Ma, berapa kali saya bilang, saya enggak mau. Saya tidak bisa ngikutin kemauan mama. Enggak, saya tidak mau. Apapun mama bapak bilang, saya tidak bakalan mau ikutin kemauan mama sekarang. Saya tidak bisa, Ma. Lebih baik saya hidup jadi gembel di jalan daripada saya harus ngikuti kemauan mama sekarang. Saya benar-benar nggak bisa. Bukan masalahnya saya durhaka, tapi memang saya benar-benar bisa, Ma. Dan di sisi lain, mama itu juga nggak tahu gimana perasaan Desi sekarang, apa yang Desi alamin sekarang. Dan mama juga nggak tahu apa yang sedang saya pertaruhkan sekarang. Saya capek pikirin semuanya, Ma. Saya benar-benar nggak bisa. Banyak yang harus saya pertaruhkan kalau saya harus mengikuti kemauan mama. Saya tidak bisa, Ma. Maafin saya. Saya benar-benar tidak bisa, Ma. Saya minta maaf sama mama kali ini aja. Kamu nelpon sama siapa? Hah? Gak ada. Tadi mama aku, dia cuma nanyain aku udah makan atau belum. Kamu nelpon sama mama kamu.
Saya mau nyanyi ya, biar pikiran kamu tenang, saya juga tenang gitu. Intinya nanti kita bicarakan apapun yang terjadi di belakang sana sambil kita makan. Terus kamu cerita sebaik mungkin, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Desi, apapun masalah kamu hari ini, semoga Tuhan menunjukkan jalan terbaik. Semua Tuhan memberikan jalan yang pastinya Allah lindungi atas semua proses dari awal kita bertemu sampai detik ini. Dan apapun masalah kamu hari ini, semoga Tuhan memberikan petunjuk terbaik untuk kehidupan aku maupun kamu, untuk hubungan kita. قد أنصح لي أبي وربا بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم قد أنصح لي أبي وربا بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم لكن فقد أحملت نصحا والإرشاد ولم أكن مصغيا رشدا من أي فمين وأنذرت لكل حبوب الريح مثلا تروح بالعذن تغنية الناسمين قد أنصح لي أبي ربا
berikanlah kelapangan, sebuah petunjuk, sebuah jalan untuk masa depan kami ya Allah. Lancarkanlah semua urusan-urusan kami, bebaskanlah kami dari segala bentuk perkara, jeratan masalah yang terjadi di dalam kehidupan kami, karena sungguh Engkaulah tempat kami berpulang, dan kepada Engkaulah tempat kami meminta ya Allah. Sungguh kami tiada daya dan upaya melarikan sebuah masalah selain kepada dirimu, karena kami hanyalah insan yang lemah, yang penuh akan kekurangan di hadapanmu ya Allah. فكنت مستغلا بدوشة الدنيا وسحرت بزهري أنواع الحطام وأكنوني ومتى لربنا إبرام وأنشيت صالة كذا ولم أصحبه قد أنصحني أبي وربا بحسنها أمي وأرشدني مستوى المعلمين أمي وأرشدني مستوى المعلمين صلوا على النبي محمد. يا رسول الله يا هدي يا بشير يا طبيب. Sayang, maafin aku ya. Kita udah sejauh ini, tapi kenapa tiba-tiba semua ini terjadi sekarang? Dan itu semua di luar dari semua pikiran aku. Dan itu udah pernah terlintas di pikiran aku, itu bakalan terjadi sama kita. Ini bukan kemauan saya, dan ini juga bukan kemauan kamu. Tapi di sisi lain juga saya bingung, saya tahu harus gimana. Dan pilihannya itu cuma satu. Saya harus ninggalin kamu. Saya harus ninggalin kamu. Mau seperti apapun usaha kamu buat nyelesain masalah ini dan bakalan keselesai. Maka dari itu saya mengorbankan diri saya sendiri, biar kamu juga gak terlibat di dalam masalah saya. Sebenarnya ini juga ada kaitannya sama kamu. Seulang-ulang saya mencoba lupakan, dia tuh belum bisa. Maksudnya? Ada masanya kamu tahu, tapi bukan sekarang. Ya maksudnya saya harus tahu sekarang biar kamu juga nggak larut atas masalah kamu Saya yang nggak bisa buat ngasih tahu kamu sekarang. Saya belum siap, dan kamu juga pasti belum siap buat mendengar semua itu.
apapun masalahmu, apapun hal kamu saat ini, saya bakal siap mendengar pahit dan manisnya yang kamu jalani sekarang. Karena pahit manisnya hidup kamu juga bagian dari hidupku. Kamu udah sejauh ini membantu kakak, kamu udah sejauh ini tulus sama kakak, kamu udah sejauh ini membantu semua progres-progres dan setiap rencana yang kita bangun. Dan bahkan mimpi kita hari ini belum tercapai, dan tiba-tiba kamu udah dapat masalah yang seperti ini. Dan saya nggak mau kamu larut dalam masalah, kemudian kamu berpikir sendiri. Itu fungsinya ada saya, tempat kamu cerita. Itu fungsi saya, tempat kamu berpulang, tempat kamu mencurhatkan semuanya. Siapa tahu saya bisa memberikan jalan. Mungkin saya tidak bisa membantu secara materi, tapi sedikit tidak mungkin saya bisa membantu lewat pikiran saya atau apapun masalahmu itu, Desi. Saya nggak mau kamu berpikir sendiri, mempertaruhkan semuanya sendiri. Dan apakah kamu yakin kamu bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri? Tapi saya tidak bisa buat libatin kamu di dalam masalah ini. Itu artinya apakah kamu bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri? Apakah bisa? Intinya apapun terjadi, saya nggak mau Maafin aku. Aku benar-benar sayang sama kamu. Aku gak mau kehilangan kamu. Dan aku juga kecewa sama keputusan orang tua aku. Tapi di sisi lain aku sayang sama mereka. Aku juga sayang sama kamu. Aku gak tahu aku harus gimana. Aku bingung, aku capek mikirinnya sendiri. Intinya saya benar-benar nyangka belum ada lama waktunya. Saya baru bareng sama kamu, tiba-tiba saya dapat kabar dari rumah, saya dapat telepon dari rumah tentang masalah ini. Saya langsung gemeter, saya nggak tahu saya harus gimana. Saya bingung. Saya juga capek mikirnya sendiri, tapi saya nggak mungkin buat nyeritain itu sama kamu sekarang. Ini bukan saatnya kamu tahu.